Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya kedatangan seorang sahabat. Kita bergabung dalam satu forum advokat pembela Pancasila dan dalam forum pengacara Okumen Indonesia. Beliau saya kenal sangat humble, sangat luar biasa dalam hal memberikan masukan-masukan ketika saya membaca masukan beliau dalam satu grup. Beliau sangat berpengalaman di dalam dunia kepengacaraan. Beliau sudah berpraktek selama hampir 20 tahun. Beliau salah satu pendiri dan partner di asosiasi Lubis Santosa Maulana Law Office. Beliau juga pernah bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Beliau saya kenal menangani klien-klien kelas internasional, karena klien beliau semua rata-rata itu dari luar negeri. Beliau juga bekerja sama dengan law firm internasional, sehingga saya sangat berterima kasih beliau mau mengisi acara di podcast channel YouTube saya. Inilah dia, abang saya, bro saya yang sangat senior dan humble, Bro Fredrik J. Prinakunari SHMH. Siang abang Anda, selamat datang di channel YouTube saya. Silakan buka maskernya supaya kelihatan gantengnya. Baik, terima kasih sudah diundang di channel yang sangat mantap. Wah, Bang Fernando Di Caprio. Oh siap, terima kasih. Channel Bang. yang sangat mencerahkan. Siap. Buat pemirsa. Ya, terima kasih Bang. Dari mana tadi Bang nih? Sangat kelihatan gantengnya gitu loh. Biasanya saya dengar abang kadang-kadang suka santai. Ini hari ini kelihatan ganteng sekali gitu loh. Ya, karena mau syuting di channelnya Bang Fernando, siap. jadi berpakaian rapi gitu kan. Siap. Begitu. Nah, Bang, ini kan channel kita nih channel untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana hukum itu sendiri. Ya. Juga memberikan pencerahan kepada pengacara-pengacara muda mungkin yang belum tahu bagaimana berpraktek hukum, ya. Juga kita memberi pencerahan kepada masyarakat kalau masyarakat itu berbenturan dengan hukum. Ya. Abang saya undang di sini karena saya tahu abang itu cukup senior dan luar biasa. Bahkan beberapa kali saya dengar abang tes kalau saya tidak salah di KPK Bang ya. Pernah Bang ya? Pernah. Luar biasa. Saya melihat abang masuk dalam seleksi dan masuk beberapa tahapan. Saya berharap pada saat itu berdoa supaya Tuhan kasih kelancaran sama abang bisa diterima. Karena kita berharap juga mungkin kalau abang sebagai komisioner KPK, ya pemberantasan korupsi di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya tahu abang tuh orang berintegritas. Hari ini saya mau menggali abang, ya bagaimana sih berpraktek sebagai seorang pengacara. Dan saya berharap abang bisa juga berbagi kasus apa yang membuat abang berpikir untuk mengubah ya wajah dari hukum di Indonesia. Gimana Bang? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Fernando. Ya, saya praktek itu tahun 96 ya, mulai dari LBH Jakarta. Oke. Ya, artinya sudah cukup lama lah. Saya bekerja di beberapa kantor, di Pak Frans Winarta 2 tahunan, Pak Todo Mulia Lubis 8 tahun, dan dari tahun 2008 bikin kantor sendiri sampai sekarang. Jadi kebanyakan memang mengurusi perkara litigasi, terutama perdata komersil. Tapi beberapa kali juga
menangani kasus-kasus pidana, gitu ya. Ya, bicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, berurusan langsung dengan aparat penegak hukum, apakah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ya tentu ada dinamikanya tersendiri ya. Kita tidak berdiri di ruang hampa ketika bekerja sebagai advokat. Tetapi pada titik-titik tertentu, kita perlu menentukan sikap. Positioning kita itu harus jelas. Mau di mana kita ini, personal branding kita ada. Ya, supaya market pun tahu bahwa kita ini jenis pengacara yang seperti apa. Sebelum Abang teruskan, tadi Abang bilang biar kita tahu positioning kita ini ada di mana. Iya. Kenapa Abang bilang seperti itu? Apakah Abang ada mengklasifikasikan law firm atau pengacara-pengacara dalam kualifikasi tertentu, Bang? Baik. Saya kira sebagai pengacara itu sudah biasa ketika kita didatangin awal meeting sama calon klien, mereka juga bertanya tentang apa saja yang kita bisa lakukan untuk melakukan pembelaan. Dan pertanyaan apa saja itu biasanya luas sekali. Ketika kita bisa menjawab secara profesional, dasar hukumnya, bukti-buktinya, saksi-saksinya, beberapa klien itu tanya, setelah itu apakah Pak Frederick kenal sama polisi kalau itu pidana? Apakah Pak Frederick kenal sama hakim perdata kalau itu di pengadilan? Itu pertanyaan yang sering saya jumpai gitu. Kenapa mereka biasanya menanyakan itu? Karena mereka ada harapan bahwa perkara harus menang. Dan harus menang, mereka berpikir tidak cukup bukti, tidak cukup argumen yang baik, tapi harus ada kedekatan-kedekatan dengan aparat. Itu beberapa klien tuh ngomongnya begitu. Nah, di titik itu kita harus membuat menjadi terang sesungguhnya kita itu praktiknya seperti apa. Apakah kita mau mengakomodir permintaan-permintaan seperti itu, bahwa saya kenal ini, saya kenal itu, atau tidak? Saya memilih untuk tidak. Dalam arti saya hanya menyediakan jasa hukum. Saya bukan makelar. Saya tidak akan mau mendatangi polisi, jaksa, hakim. Kalaupun saya kenal, dalam organisasi kita ketemu ya, sama pejabat itu kan kita juga ketemu dalam berbagai kesempatan organisasi. Tapi ketika berpraktek hukum sebagai profesional advokat, saya tidak akan menggunakan kenalan itu untuk melakukan lobby. Karena memang itu bertentangan dengan hukum. Nah, ini pilihan yang menurut saya perlu dilakukan oleh setiap lawyer. Nah, ketika dia bertanya kepada itu, kan wajar nih Bang. Wajar dalam arti bagaimana ke depannya. Betul. Nah, kebanyakan lawyer bilang, oh ya saya kenal sama si Anu. Tapi di balik si Anu itu ada ongkos yang harus dikeluarkan. Betul. Nah, apakah Bang Frederick itu akan membicarakan di awal atau ketika telah melaksanakan tugas itu? Baik sekali. Di awal, dalam meeting pertama dengan calon klien, saya suka bilang, I am a kind of lawyer who play by the rule. Don't ask me to bribe. Don't ask me to lobby the judges, prosecutor, or the police. I will never doing that. Ini yang namanya positioning. Artinya, kalau dia adalah klien yang berpandangan bahwa tanpa melakukan itu kita kalah, dia akan pergi. Dan menurut saya, nggak apa-apa dia pergi. Karena kita harus satu frekuensi dengan klien yang kita tangani. Frekuensi saya bilang sekian ini. Ini frekuensi saya 96,3. Kalau kamu di luar ini, kita nggak bisa jalan bareng. Nanti false dalam prosesnya gitu kan. Jadi, harus satu frekuensi dulu. Makanya ada ungkapan yang saya suka bilang ya. Good clients will come to the good lawyers. Bad clients will come to the bad lawyers. So, be a good lawyers. And then good clients will come to your office. Yes. I agree. Agree ya? Cuman, kalau misalnya seperti itu kan, Abang pasti hanya menemukan klien-klien ya kelas-kelas ya luar kan begitu.
Sementara persoalan yang terjadi adalah kan yang di dalam. Dan itu yang terjadi adalah klien-klien yang pasti mengharapkan abang mau melakukan kerjasama dengan penegak hukum lain. Itu gimana abang bisa menseleksi supaya mereka mau mengikuti frekuensi yang abang bilang tadi? Oke. Pada dasarnya calon klien yang datang ke kita itu dia sudah punya model berpikir sendiri bahwa belief systemnya itu Indonesia nih misalnya tanpa lobby kita nggak akan menang. Oke. Mereka itu kan nggak kosongan ketika datang ke kita. Betul. Mereka punya belief system sendiri dari pengalaman, dari obrol sama teman, apapun mereka punya. Mereka hanya mau pastikan bahwa kita pengacara yang dia datangin ini, pertama secara kompetensi punya nggak kompetensi profesional. Yang kedua, mereka selalu berpandangan tidak cukup kompetensi. Lobby bisa nggak? Kenalan punya nggak? Nah, dalam titik itu saya memilih untuk menutup segala peluang untuk ke arah lobby-lobby, suap-suap, no. Pada akhirnya ketika mereka frekuensinya sama, mereka lanjut pakai jasa hukum kantorku. Tapi kalau mereka tidak punya frekuensi yang sama, mereka tidak lanjut. Artinya mereka cari pengacara lain. Dan buat saya, nggak apa-apa. Itulah proses seleksi. Jadi bukan hanya klien yang seleksi kita loh sebenarnya. Kita juga harus seleksi klien. Jangan karena dia yang membayar kita, kita ikut aja apa yang dia mau. Dia suruh kita suap, dia suap. Nggak gitulah. Kita juga harus menseleksi klien. Gitu. Siap. Cara menseleksi tadi di awal kita bilang, standing saya begini. Setuju ayo, nggak setuju ya nggak apa-apa. Itu kan hak-hak dia juga dong. Kita nggak bisa paksa. Dengan konsisten melakukan seperti ini, nanti terbentuk. Marketnya itu terbentuk. Maka ketika ada orang klien itu yang menanyakan rekomendasi, kita terima rekomendasi itu. Saya sering mendapat rekomendasi dari law firm dari luar negeri. Ya karena tadi warna yang saya sampaikan tuh jelas banget bahwa tidak ada suap menyuap, lobby melobi, pure argumentasi hukum, bukti dan seterusnya. Dan kenapa ini menarik buat lawyer, buat perusahaan asing misalnya? Karena di Amerika misalnya mereka punya FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. Apa tuh bang? Supaya itu adalah peraturan yang ada di Amerika yang melarang perusahaan-perusahaan di Amerika untuk melakukan suap, lobby atau hal-hal yang bersifat melawan hukum di negara lain. Karena kalau mereka lakukan itu di negara lain, mereka akan dihukum di Amerika sana. Dari mana dia tahu bang? Apakah FCPA itu mengontrol atau ada bekerja sama dengan satu badan di Indonesia sehingga kalau misalnya klien melakukan suap itu mereka mengetahuinya? Ada satu contoh kasus yang sudah ada orang yang dipidana dari anggota DPR RI, saya tidak perlu sebut namanya, tetapi itu kasus melibatkan proyek negara triliunan rupiah dan perusahaan yang mendapat proyek itu akhirnya disimpulkan melakukan lobby terhadap pemerintah Indonesia, DPR RI. Dan diproses oleh KPK, anggota DPR dari komisi sekian itu akhirnya dipidana. Perusahaan ini kebetulan dari Amerika, ini udah masuk koran sih. Perusahaan dari Amerika, dan di Amerika sana, dia dihukum ratusan juta dolar. Bayar penalti, karena dia melakukan lobby suap menyuap di Indonesia. Itulah apa yang diancam oleh FCPA yang membuat perusahaan-perusahaan dari Amerika itu, di Inggris juga punya, takut untuk melakukan lobby-melobi. Maka mereka datang ke Indonesia, mereka cari advokat yang tidak melakukan lobby-melobi. Nah disitulah kita harus bisa membidik market itu. Dan caranya adalah kita harus punya relasi yang baik dengan law firm asing. Karena perusahaan besar itu nggak kenal saya langsung, nggak. Saya bukan lawyer top juga kan. Jadi mereka nggak kenal saya. Tapi mereka kan punya law firm asing. Mereka tanya-tanya, saya punya perkara di Indonesia. Kamu bisa rekomendasikan siapa sih yang berkompetensi tangani kasus pidana kah?
Perdata kah? Oke. Nah dari situ kemudian saya mendapat referral Mhm. dari pengacara-pengacara dari luar negeri itu. Oke. Nah itu yang saya mau bagikan ke teman-teman advokat. Yuk kita ambil jalan ini aja supaya kita bebas gitu dari unsur-unsur korupsi, kolusi, nepotisme. Kita jangan main di situlah. Kita harus ambil jalur yang baik ini gitu karena marketnya besar. Oke. Saya kerja di Pak Mulia Lubis 8 tahun, saya kerja di Pak Frans Winarta 2 tahun. Saya melihat sendiri bagaimana mereka itu kerja dengan integritas yang tinggi. Kliennya besar-besar, bagus-bagus, Oke. bayarnya hourly. Nah, ini saya mau gali abang sedikit nih, Bang. Apakah FCPA itu Ya. menghukum perusahaan itu hanya berdasarkan putusan pengadilan Indonesia? Padahal jelas-jelas saya juga ingat tuh, Bang. Putusan itu tidak ada menghukum korporasi Amerika itu. Dia hanya menghukum anggota DPR itu. Apakah FCPA itu langsung bisa mengkaitkan itu? Kalau kita kan tidak, Indonesia itu. Sedangkan Mereka putusan arbitrase saja Ya. bisa dibatalkan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat, Bang. Betul. Kan begitu, Bang? Betul. Nah, ini saya mau gali abang. Gimana? Baik. Mereka tidak semata-mata mengambil apa yang sudah diputus oleh pengadilan Indonesia. Oke. Tapi mereka melakukan proses sendiri. Proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang ada di sana. Bukti, saksi, dan segala macam. Mereka lakukan pemeriksaan yang detail. Oke. Karena kan pada akhirnya mereka akan menjatuhkan putusan. Apakah benar menurut hukum di sana mereka perusahaan asing itu dalam hal ini Amerika ya Oke. di Indonesia itu dia melakukan suap atau tidak untuk dapat proyek itu? Tentu dalam menilai itu mereka akan bekerja sama dengan misalnya KPK, dengan kejaksaan, begitu. Jadi itu yang terjadi. Sehingga mereka juga mengambil sebuah keputusan bukan semata-mata dari pengadilan Indonesia, tapi pemeriksaan mereka sendiri. Dan itu sudah terjadi beberapa kali. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dari negara tersebut sangat-sangat berhati-hati. Kita itu ketika mendapat pekerjaan dari perusahaan asing itu tanda tangani engagement letter itu, Bang Fernando, berlembar-lembar. Syarat dan ketentuan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada punya hubungan saudara nggak dengan di polisi, dengan itu berlembar-lembar. Itu malah nggak boleh? Nggak boleh. Jadi kita itu betul-betul dalam tanda petik dijaga gitu ya. Kalau di sini kamu sudah menandatangani ini, segala ketentuan yang ada di engagement letter. Kedepannya kalau memang kamu ternyata bermain dan seterusnya, kamu bisa saya tuntut. Nah, kalau di sini kan nggak, Bang. Kalau ketika kita bikin agreement, ya kan, malah ditanya, ini ada nggak orang dalam kita, Bang? Iya kan? Iya. Kira-kira ini ada nggak? Betul. Kalau nggak ada, ya aduh. Betul. Percuma kami datang ke sini. Betul. Kan gitu, Bang. Iya. Kalau yang abang bilang tuh, malah abang langsung dibuat seperti kita belanja, syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Kalau Bang Frederick ternyata mempunyai hubungan ada suap menyuap dengan aparat hukum, abang bisa tuntut. Ya. Kan begitu. Betul. Itu abang nggak takut melakukan itu, maksudnya bahwasanya ya langkah abang sebenarnya dimonitor oleh mereka. Betul, sangat dimonitor. Prinsipnya begini, kalau memang kita tidak ada niatan untuk lobby, kita tidak niatan untuk menang perkara dengan cara-cara yang melanggar hukum, menurut saya tidak ada yang perlu ditakutin ya. Karena emang kita jalan itu secara profesional, tak terlintas di pikiran untuk melakukan lobby, suap menyuap, atau apapun yang sifatnya melanggar hukum. Dan memang saya tidak punya koneksi misalnya dengan kepolisian, saya tidak keluarga saya juga bukan pejabat polisi dan seterusnya. Itu faktanya kan begitu. Jadi betul-betul untuk keamanan kita sendiri untuk ke depan hari harus jujur. Ketika mengisi form-form itu, apakah Anda punya kenalan ini? Itu betul-betul kita baca dan kita isi dengan benar. Karena kalau salah, kan kita bisa dituntut pertanggungjawaban kalau terjadi apa-apa di kemudian hari. Jadi itu apa ya, dinamikanya ya ketika menangani klien asing, itu memang mereka tidak suruh kita suap, dan itu dilarang pastinya. Tetapi proses ke arah engagement itu ada prosedur yang panjang gitu. Dan kita betul-betul
sangat berhati-hati supaya jangan sampai kita terjebak oleh salah informasi kah atau apa gitu. Ya seperti itu sih. Nah, pernah nggak abang mendampingi klien orang asing dilakukan pemeriksaan di penegak hukum? Bagaimana prosesnya? Sering sih. Di Mabes Polri, di Polda beberapa daerah, baik di Jawa maupun Kalimantan, di Sumatera, udah pernah dampingi orang asing. Orang asing. Terus bagaimana perlakuan penegak hukum kepada mereka? Adakah sinyal-sinyal yang mereka berikan supaya klien abang bisa diproses? Baik. Ketika awal bertemu dengan aparat penegak hukum, saya selalu bilang bahwa klien saya ini adalah perusahaan dari negara ini, misalnya katakanlah Inggris atau Amerika, dan mereka ini tidak bersedia atau tidak mau melakukan katakanlah lobby atau uang pelicin karena ada aturan. Saya jelaskan tentang FCPA. Polisi misalnya pada level tertentu mereka pasti mengerti apa itu FCPA. Sehingga dari awal mereka pun juga sudah paham gitu bahwa kasus ini akan di proses penyelidikan atau penyidikan akan berjalan normal sesuai aturan hukum tanpa ada faktor-faktor lain. Nah, disinilah perlu keberanian ya dari kita advokat untuk declare di awal kepada pihak kepolisian, misalnya kalau itu kasus di kepolisian, bahwa standing kita itu kayak gini. Ya apapun yang terjadi, terjadilah kan? Nah, kan kalau kayak gitu kan bisa aja bang dipersulit. Karena pada umumnya ya kita udah tahu bang. Ketika kita diperiksa, ya kebanyakan ya. Saya lihat lawyer-lawyer itu, ya saya sih mau mengikuti sebenarnya frekuensi yang abang bilang tadi. Saya mau mengarah ke sana. Artinya tidak melakukan lobbying. Kan begitu bang? Betul. Nah, tapi ada beberapa saya waktu mendamping klien di beberapa polda, baru nyalakan komputer penyidiknya, itu pengacara sudah bilang, bang, penting beres lah. Bang, penting beres bang, atur lagi gimana segala macam. Jadi itu baru dinyalakan gitu, belum dia ketik. Nah, baru nyala udah dia bilang begitu. Nah, artinya itu kan untuk mempermudah. Betul. Nah, kalau abang ketika abang mengatakan dari sejak awal bahwasanya klien abang tuh diawasi oleh FCPA dan lain sebagainya, apa tidak takut atau adakah pernah kejadian atau pengalaman abang klien abang dipersulit dalam pemeriksaan? Ini saya kira sangat penting ya pertanyaan ini, dan buat kita advokat yang sering mendampingi klien misalnya di pidana, di kepolisian gitu, pada umumnya mengalami, saya rasa ya, yang tadi Bang Fernando sampaikan itu, pada umumnya akan mengalami hal-hal seperti ini. Dan atas setiap pilihan kita itu kan ada konsekuensinya. Ketika kita memilih di jalan yang saya bilang berintegritas seperti ini, ada konsekuensinya. Bukan tidak ada konsekuensinya ya, ada konsekuensinya. Yaitu tadi, ketika benar dimulai nyalain komputer, udah mulai tanya tentang hal-hal itu. Saya akan menegaskan kembali standing saya bahwa kita tidak akan seperti itu. Pertanyaan berikut, apakah dipersulit? Yes. Yang saya alami beberapa kali, ya saya harus menunggu beberapa jam untuk memulai sebuah penyelidikan. Dan itu terjadi. Ya tentu klien saya orang asing ini dia komplain. Tapi saya bilang, ya kita harus menghormati proses hukum yang ada di Indonesia. Kalau dia suruh kita tunggu, ya kita tunggu. Tapi bukan berarti saya diam aja. Saya bolak-balik tanya, kapan mulai? Sampai polisinya juga gerah juga, ya udah akhirnya dimulai. Tapi kita tunggu beberapa jam untuk memulai penyelidikan. Panggil kan biasa tuh jam 9, jam 10. Ya karena tadi di awal pembukaan kita nggak bisa menjanjikan sesuatu yang manis, ya kita diperiksa di jam 1 misalnya. Itu yang saya bilang harga harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar terkait pilihan kita untuk play by the rule. Itu harus kita telan gitu. Harus kita telan.
Dan ini kan kita udah sepakat dulu sama klien sebelum diperiksa di polisi. Sepakat sejak awal ya? Sejak awal. Ya kita tahu lah bahwa praktek hukum di Indonesia kan kurang lebih, tentu tidak semua ya, tapi ada saat-saatnya kita menghadapi kondisi yang tadi Bang Fernando sampaikan. Kita cerita ke klien, kalau terjadi kayak gini, saya akan bersikap kayak begini. Kamu setuju kan? Setuju. Setuju. Jadi kita ngadapin tuh udah satu perahu kita. Ya sudah, kita tunggu aja. Kita nikmati aja proses yang ada itu kan. Karena kalau biasanya klien udah nunggu berapa jam, dia akan bilang, Bapak bisa nggak sih ngaturnya? Supaya kita dulu diperiksa. Ya kan? Itu hal-hal seperti itu sudah kita obrolkan sebelum kita datang ke pemeriksaan. Jadi kalaupun menunggu lama, itu adalah konsekuensi dari pilihan kita yang kayak gini. Jangan marah gitu. Kalau misalnya kliennya berpikir harus cepat supaya gini-gini, berarti bukan saya lawyer yang tepat. Ya cari lawyer yang bisa ngatur-ngatur kayak gitu. Mungkin ada gitu yang bisa punya kenalan dan mau mengatur supaya kita dipercepat. Ya silakan gitu. Ya saya nggak apa-apa. Abang berani apa gitu ya, langsung dengan tegas menyatakan bahwa saya bukan tipe lawyer yang seperti itu. Yes, itu di awal banget. Supaya kalau kata Bruri Pesol 5, jangan ada dusta di antara kita. Luar biasa. jadi lawyer itu harus jelas gitu loh. Jangan kita bikin kabur-kabur. Supaya dapat kerjaan, kita beres. Bisa. Saya kenal ini, saya kenal sana. Fee-nya masuk dulu, DP dulu gitu. Enggak kayak gitulah. Nanti nggak enak kita tuh dalam hidup ini. Aduh, nggak enak gitu ya. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman kalau kemudian ditagi-tagi. Dulu kan Bapak bilang bisa. Dulu bilang kenal itu. Kok sekarang gini. Saya udah bayar DP dulu, saya udah bayar ini. Kok nggak gerak kasusnya? Kok gini laporan kita nggak diproses-proses? Aduh, nggak damai deh hidup kayak gitu. Betul. Ya mending nggak usah kaya raya gitu ya, nggak usah uang banyak-banyak banget, tapi nggak digitu-gituin lah sama klien gitu. Nggak damai lah kayak gitu ya. Ya yang paling tenang itu kan damai sejahtera ya. Betul. Tenang, jalani hidup yang baik. Uang banyak, tapi kalau penuh dengan hal-hal kayak gitu, nggak tenang juga hidup ini. Ya Tuhan mencukupilah apa yang kita punya keperluan itu pasti Tuhan cukupkan ya. Siap. Begitu. Nah, tapi kan di zaman sekarang nih begitu banyak lawyer muda ya. Lawyer muda, bahkan yang mungkin udah bosan dengan nasib begitu aja akan dia lakukan. Seperti yang tadi kita bicarakan bahwasanya sejak awal malah dia bicarakan. Pak, ini nanti ada additional cost terkait dengan gini-gini, kan begitu. Nah, apakah Anda bersedia? Kan begitu. Kebanyakan kan bersedia. Supaya apa? Supaya kasusnya melancar. Kan begitu, Bang. Nah, bagaimana Abang melihat seperti itu? Karena banyak di luar sana ya seperti kita cerita tadi, dan saya juga mendengar di luar sana, ya jadi lawyer tuh 2 tahun udah bisa punya paling tidak dia mobil Kijang Reborn ya kan. Harga Reborn itu udah 350 juta. Kalau yang bensin. Kalau yang solar dia udah 400, hampir 4 juta. Kan begitu. Di luar sana 2 tahun jadi pengacara, pasti paling tidak katanya udah bisa punya Kijang Reborn gitu loh. Itu pandangan-pandangan seperti itu sehingga membuat sesuatu yang tidak harus dilakukan. Itu gimana pendapat? Hidup ini kan pilihannya. Setiap kita punya free will untuk menentukan dalam menjalani profesi sebagai advokat, jalan mana yang mau kita pilih gitu. Bahwa yang tadi Bang Fernando sampaikan itu terlihat asik, terlihat enak, dalam 2 tahun udah bisa beli mobil yang seperti ini dan seterusnya. Itu mungkin secara sekilas menggiurkan dan membuat orang memilih jalur itu. Nah, dalam forum yang berbahagia ini, di channel YouTube yang sangat mantap ini, Fernando DiCaprio, YouTube channel, saya mau bilang,
pilihlah jalan yang benar. Kalaupun bisa kaya, dalam waktu 2 tahun bisa beli ini, beli itu, tapi kalau itu dengan cara yang tidak berintegritas, percayalah, itu tidak akan menjadi berkat dalam hidup. Bisa punya uang banyak, bisa punya harta, tapi nggak jadi berkat. Saya kasih contoh. Ya. Teman saya, ketika awal-awal berpraktek ya, jadi advokat, melakukan hal yang sama seperti yang tadi abang bilang itu. Kemudian kita tahu bahwa, kita aja mesti naik bis gitu ya, zaman-zaman dulu lah ya. Teman kita seperjuangan ini tiba-tiba udah keren kali mobilnya kan. Ya terus setelah ketemu, ya dia cerita gimana dia melakukan yang tadi kita diskusikan. Ketemu lagi 2-3 tahun kemudian. Dia bilang apa? Gue bertobat sekarang. Kenapa? Ya gue dapet duit banyak ini, tapi anak gue sakit. Tapi aduh, rumah tangga gue kacau, anak gue sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalam ajaran agama gue nih, gue seperti dapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa atas pilihanku. Ini terjadi yang seperti ini. Dan sekarang akhirnya dia bilang, saya nggak mau lagi melakukan hal seperti itu. Saya nggak mau hanya sekedar punya uang banyak. Saya mau hidup yang lebih baik, hidup yang lebih terhormat. Nggak enak kok sebenarnya punya harta banyak tapi diperoleh dengan cara yang salah. Betul. Itu kejadian. Saya nggak bisa bilang orangnya. Itu real. Fact ya. Karena kan saya dari 96 jadi pengacara ya, artinya udah lama nih. Kenalan teman-teman kan banyak ya. Dari situ saya juga bersyukur bahwa ya puji Tuhan ya, saya selama ini mengambil jalan yang lurus. Tidak cepat sih, jadi berduit itu nggak cepat gitu. Iya, tapi orang nggak tahu Bang, abang menjalani proses seperti itu. Orang taunya Bang Fredrik sekarang seorang pengacara hebat. Ya itu kan ada proses yang panjang. Kemudian kita tangani beberapa kasusku dimuat di media. Jadi orang terlihat begitu. Tapi kan ketika memulai dari awal kan tidak langsung begitu toh. Ada proses yang panjang untuk menuju yang mungkin sekarang ini ada posisi ini. Tapi di situ kan membutuhkan kesabaran, konsistensi, kerajinan. Makanya Bang Fernando tiap hari lihat di grup PPOI ya, saya setiap hari tulis satu jurisprudensi. Kan saya belajar itu, baca putusan. Juga memberi contoh buat teman-teman lawyer muda. Ayo, kita belajar, konsistensi itu penting sebagai advokat. Kalau kita tulis satu jurisprudensi satu hari, setahun lagi, 2 tahun lagi, kita ada kasus. Saya ingat, jurisprudensi ini saya pernah tulis tuh. Tinggal buka bukunya, dapat. Seperti itu. Siap. Jadi tidak ada jalan pintas sih. Pikirkan sesuatu yang prosesnya normal dan benar. Jangan hanya sekedar target dapat duit banyak dalam waktu singkat. Ya percayalah bahwa hal-hal yang seperti itu tidak membawa berkat sih. Ya kita tahu kan sekarang ada kasus di mana orang muda kaya kemudian jadi kasus sekarang lagi diproses di polisi. Betul. Jadi kita pun saya menonton apanya itu TikToknya, Instagramnya. Saya bilang wow luar biasa nih anak muda. Ada istilah sama dia tuh, wah ini murah katanya. Wah, kalau saya beli itu gimana nih? Klien saya nggak terlalu besar kan gitu. 500 juta murah aja. 500 juta murah aja nih. Klien saya dibayar klien saya kadang-kadang. Ini mohon maaf, saya juga cerita Bang. Saya banyak membantu klien. Saya bahkan membantu klien saya yang janda-janda. Ya, nanti kalau klien saya nonton ini, dia pasti tahu. Karena klien saya pernah bikin komen di channel saya, dia bilang terima kasih buat Pak Fernando karena membantu saya. Ya. Itu klien saya janda-janda banyak saya bantu. Ya, saya membiayain kasus itu. Saya bahkan bicara sama teman-teman saya di sini, partner-partner saya. Saya bilang di agama manapun, ketika kamu membantu seorang janda itu pahala yang luar biasa. Saya bilang, nah jadi kamu gak usah mikirkan kok ini apa, saya yang tanggung semua. Kamu gak usah pikirkan gimana, pasti Tuhan cukupin. Saya bilang. Luar biasa. Kan begitu. Nah jadi saya waktu menonton itu Instagram atau TikTok kan itu, ini murah. Waduh, begini murah. Nanti kalau dia ditanya anak saya,
Pak, lihat tuh Pak. Itu tidak murah Pak. Papa pengacara, namanya udah ini. Sekarang Papa jadi YouTuber, kok nggak bisa murah ya? Angka segitu kok nggak bisa jadi murah ya? Ini juga berbahaya Bang. Ya. Ya, berbahaya. Nah, ini yang saya lihat di luar sana, banyak pengacara-pengacara muda yang mau instan mendapatkan sesuatu yang mungkin mereka lihat Bang Frederick itu luar biasa sekarang nih. Itu bagaimana Abang bisa memberi masukan kepada mereka supaya ya jangan tertanam di pola pikir mereka tuh bahwasanya untuk meraih sesuatu tuh dengan gampang. Gimana Bang? Kan pada prinsip gini ya, orang itu kan mau berbahagia ya. Iya. Kita tuh mau bersuka cita, mau berbahagia dalam hidup. Iya. Bagaimana supaya bisa berbahagia? Sebagian pandangan bilang kalau punya dengan cepat materi yang melimpah, harta yang begitu banyak, dan seterusnya, barulah berbahagia kita. Siap. Tapi yang mau saya bilang, berbahagia itu nggak begitu kok. Berbahagia itu bukan seberapa besar kita dalam waktu singkat ngumpulin berapa duit. Berapa materi yang bisa kumpul dalam waktu singkat, terus kemudian kita jadi bahagia karena itu. Enggak. Bahagia itu justru ketika kita banyak memberi, berbagi, menolong orang yang susah. Seperti tadi Bang Fernando lakukan, menolong janda. Itu hal yang menurut saya lebih berbahagia secara substansif. Kalau berbahagia karena kekayaan, materi, itu artifisial. Itu tidak substansif bahagia yang seperti itu. Sifatnya sejenak saja. Mungkin bisa bangga-bangga, pamer-pamer di medsosnya ya, untuk sebuah barang yang mahal dan kemudian dipamerkan. Tapi saya yakin banget bahwa di dalam hati sanubari yang paling dalam, tidak seberbahagia itu. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan yang sifatnya memberdayakan orang, menolong orang susah, kepuasan batin itu luar biasa dan nggak bisa dinilai pakai uang. Kita dari PPHKI, Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia, kita tahun lalu kita mengajukan gerasi untuk seorang terpidana mati bisu tuli. Di kejadiannya di Sambas, Kalimantan Barat. Saya ketemu dia di Rutan Pontianak. Kemudian kita mengajukan gerasi ke Presiden Jokowi. Puji Tuhan, gerasi kita dikabulkan. Sebentar Bang, dia kenapa dihukum mati sebentar? Dia membunuh 5 orang. Wow, dia bisu pamannya, tuli. Paman, bibi, dan sepupunya. Dia bisu dan tuli. Bisu dan tuli. Singkat cerita, karena latar belakang keluarganya yang kurang berada, dan dia seperti menggantungkan hidup kepada paman. Dia merasa diperlakukan tidak adil, dibully bertahun-tahun dari kecil. Maka ketika dia berusia 19 tahun, pada suatu malam, temannya datang memberikan sebuah pil berani kepada dia. Dan di situ muncul keinginan untuk membunuh. Dan akhirnya dia membunuh 5 orang. Di Sambas. Dia dikenakan pasal perencanaan pembunuhan? Ya, 340. 340? Ya, makanya dihukum pidana mati sampai Mahkamah Agung. Nah, begitu sampai ke kita. Sebentar Bang, saya mau ngomong sedikit tuh. Dia seorang yang bisu tuli, bagaimana dia bisa merencanakan suatu pembunuhan? Nah, proses peradilan sendiri di Sambas, di Pontianak, menurut hemat kami, dia tidak mendapatkan pembelaan yang maksimal dari advokat. Jadi, sepertinya diakui aja apa yang dituduhkan oleh pihak kejaksaan itu. Karena kalau dari versi dia menjelaskan ke saya, karena kebetulan saya bisa bahasa isyarat. Abang bisa? Bisa karena sepupuku juga bisu tuli. Wah, luar biasa. Tetapi bukan yang sekolahan ya. Bahasa isyarat orang bisu tuli itu ada 2 jenis. Yang sekolahan, itu yang suka di TV itu. Yang gini-gini, itu yang sekolahan. Kalau saya asal dari Papua. Sepupu saya sama kayak gitu. Dan dia tidak bersekolah bisu tuli gitu. Jadi ibarat bahasa Tarsan itu loh. Dan saya bisa lakukan itu. Maka ketika saya menginterview klien ini, ya dia cerita bahwa
kalau mau dibilang dia punya perencanaan membunuh, tidak. Tapi dia ada dendam, ya. Nah, adalah bahasanya itu sampai orang yang teman pengacara yang syuting itu dia heran. Bang Fredrik bisa bahasa gini ya? Gue bilang, saya hidup 18 tahun di Sorong dengan sepupu saya yang kayak gini persis, makanya mengerti. Ya gitu. Jadi, ya dia bilang dia marah, dia menyimpan marah. Tapi ketika temannya datang membawa satu pil dan suruh dia minum, karena paman yang dibunuh itu punya toko gitu. Nah, itu bukankah harusnya teman itu dimasukkan pasal 55 ya? Iya. Tapi orang itu hilang. Temannya itu. Jadi dia bilang ke saya bahwa ya begitu minum obat itu pikirannya langsung berubah, langsung eksekusi, langsung ambil parang, dan waktu dia pergi sama temannya itu, ya dia bunuh, dia tikam langsung. 5 orang meninggal dan temannya itu ambil barang dan dia nggak ambil barang. Terus saya tanya, abis itu kau ngapain? Pulang lagi tidur. Pagi-pagi polisi udah kepung rumahnya dan dia ditangkap. Nah, proses hukumnya ya namanya di daerah seperti itu, dia juga bukan orang berada yang bisa sewa lawyer. Ya prosesnya berjalan begitu saja dan akhirnya sampai MA divonis mati. Abang kenal dari mana? Kita ini kan dari PPHKI, kita punya teman-teman pelayanan di berbagai daerah kan. Nah, dari situ kita mendapat informasi cerita bahwa ini anak bukan penjahat kakap atau apa, bukan. Tapi ada latar belakang dia melakukan tindak pidana itu. Nah, karena itu kita mau mengajukan gerasi. Dan puji Tuhan tahun lalu Presiden mendatangin Kepres. Jadi nama saya ada di Kepres. Wow, luar biasa. Memberikan ini. Luar biasa. Itu kan haleluya ya. Iya, luar biasa. Luar biasa bisa nama ada di dalam Kepres loh saya gitu gara-gara membela seorang ini. Nah, jadi kalau ditanya sekarang perkara apa yang Pak Fredrik paling berkesan dan seterusnya. Nah, itu perkara yang paling berkesan. Luar biasa. Karena orang yang harusnya ditembak mati, kita ajukan gerasi, dia nggak jadi ditembak mati. Itu lebih bernilai daripada perkara yang duit besar yang pernah kita tangani. Luar biasa. Nyelamatin satu nyawa kan luar biasa. Gitu. Saya buka waktu itu ada nangani kasus ini Bang, dihukum mati. Kita mengajukan karena saya bukan pengacara, saya udah pengacara keempat. Ya, kita ajukan PK, ada penundaan. Saya waktu itu sampai meminta pertolongan kepada mantan Presiden B.J. Habibie. Sehingga Pak B.J. Habibie mengirim surat Pak Jokowi mengatakan bahwasanya tidak ada seorang manusia pun berhak mencabut nyawa seseorang. Ya, akhirnya klien kita tuh tidak dihukum mati, digantung. Akhirnya dia meninggal sendiri karena penyakitnya. Gitu loh. Jadi saya perjuangkan itu cukup lama juga. Kasusnya dia berapa kali dieksekusi orang-orang asing. 3 kali eksekusi dia nggak, padahal dia masuk dalam daftar itu. Ya, kita minta waktu bantu dengan Pak ini B.J. Habibie supaya mau berkenan menyurati Pak Presiden. Kan begitu. Nah, akhirnya dia tidak dieksekusi, tapi dia meninggal karena sakitnya. Gitu. Jadi saya ini luar biasa sama Bang Fredrik. Mantap, kita satu frekuensi berarti. Frekuensi ternyata. Artinya kita tidak hanya mau mengerjakan perkara komersil saja, tapi kita juga memberikan waktu, pemikiran untuk kasus-kasus kemanusiaan kita bilang lah, gitu ya. Karena kan mereka nggak bayar ke kita kan. Tapi melakukan pekerjaan seperti itu ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa kita dapat dari bekerja komersil. Betul. Luar biasa. Ini Bang Fredrik, sebenarnya saya mau menggali abang. Saya tadi sebelum kita syuting, saya bicara sama Bang Fredrik tuh kayak waktu saya 1 jam hampir 2 jam tuh nggak terasa. Begitu sekali gitu, enak sekali berbicara sama Bang Fredrik. Saya dikasih masukan bagaimana menjadi seorang lawyer yang kita mempunyai warna bukan abu-abu, kan begitu. Nah, Bang, ini kita dibatasi sama produser. Apa yang bisa Bang Fredrik kasih masukan kepada tadi belum ke poinnya kepada para penonton channel YouTube dan juga kepada lawyer-lawyer yang mungkin mau berprofesi sebagai lawyer top atau memang dia mau terjun di situ, mahasiswa yang baru kuliah di Fakultas Hukum.
Oke. Percayalah bahwa integritas dan kerja yang tekun itu akan membawa manfaat, hasil yang maksimal dalam kehidupan kita semua, tidak hanya dalam perspektif materi, tetapi juga spiritual, emosional, kehidupan. Jangan hanya mau kejar sesuatu yang sifatnya materi semata. Karena itu tidak menjamin kebahagiaan. Tapi ketika kita bekerja dengan integritas, dan tentu ada ketekunan di dalamnya. Ketekunan itu bicara profesional, kompetensi. Maka hasilnya itu pasti akan datang. Waktunya Tuhan tentukan gitu. Tetapi itu pasti terjadi. Dan jangan terbawa oleh arus yang menyederhanakan sesuatu, seolah-olah semua itu mudah dalam waktu singkat bisa menjadi kaya raya dengan segala cara. Jangan mengambil cara itu. Karena itu Anda bisa aja punya uang banyak, materi yang banyak, tapi tidak membawa damai sejahtera, tidak membawa ketentraman dalam hidup. Nah, saya kira itu pesan yang inti ya buat kita semua. Mengenai profesionalisme, kompetensi bekerja, sekarang ini banyak sekali kita bisa belajar dari mana-mana saja. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi dibandingkan sekedar kompetensi, yaitu integritas. Dan integritas ini hanya bisa tercipta ketika Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Luar biasa. Luar biasa hanya itu. Ini masukan dari Bang Frederick nih, saya banyak belajar dari beliau. Mudah-mudahan saya bisa sukses seperti beliau. Sama-sama kita. Kan begitu. Saya juga harus belajar dari Bang Fernando. Siap. Terima kasih. Di akhir sesi saya mau bagikan quote ya. Siap. Sesuai dengan apa yang disampaikan sama Bang Frederick ya. Bagaimana kita bisa hidup lebih damai, tidak mengejar materi, kita bisa let it flow seperti air, mencari tempat yang rendah ya. Kalau Tuhan mau ngasih sesuatu, ya kita ngikutin bagaimana kehendak Dia. Betul. Ya Bang ya? Betul. Dia bilang seperti ini di quote-nya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sepakat. Ya Bang ya? Mantap. Nah, ini luar biasa. Jadi kita diajari hari ini, saya dikasih masukan supaya ketentraman dan damai sejahtera itu lebih baik daripada kita hanya sekedar mengejar materi di dunia ini. Ya. Begitu Bang ya? Betul. Nah, jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Kalau penonton channel YouTube Fernando De Caprio mau menggunakan jasa hukum Bang Frederick, silakan. Thank you. Beliau ahli pidana perdata dan lain sebagainya. Anda boleh lihat nama Bang Frederick ya di Google. Dia banyak menangani perkara-perkara yang kelasnya internasional. Ya, saya banyak belajar dari beliau. Mungkin nanti beliau ajak saya supaya saya banyak belajar. Siap. Begitu. Siap. Oke. Ya gitu aja Bang Frederick. Terima kasih sudah mau datang channel YouTube saya. Siap. Tetap jaga kesehatan. Sama-sama. Di masa yang pandemi begini kita nggak tahu bagaimana. Baik. Ya, supaya nanti ke depannya saya bisa mengundang Abang lagi. Siap. Di channel YouTube saya. Siap. Berbagi ilmu lagi kepada masyarakat. Bagaimana menjadi seorang lawyer yang takut akan Tuhan. Amin. Ya Bang ya? Siap. Thank you Bang ya. Sama-sama Bang Fernando. Terima kasih. Sukses selalu. Sama-sama Bang. Buat channel YouTube Fernando De Caprio. Amin. Makin menjadi berkat. Amin. Thank you Bang.